Sunde. Iya, masuk sih lagi buka sana. Masuk putar berarti kemana? Iyo, sing tapi memang dulu ini pancur pulang terlalu banyak loh. Inilah sudah kalau terlalu Kakateng, selamat pagi. Pagi. Aman kondisi fit. Dipit-pitkan saja ini. Ini Siap, tugas siap. dan tanggung jawab semua, jadi bagaimana ketemu? Mantap, mantap. Halo, Om. Selamat pagi kakak-kakak semua. Selamat pagi, Kak Jo. Selamat pagi Kak Jo. Martin, nggak sekolah Kak Martin nih?
Masih di rumah Kak Jo. Kak Jo izin sambil bertugas. Oke, siap-siap Kak Lex. Kayaknya satu lokasi nih Kak Ferdi sama Kak Lex ini. Iya betul, sama Kak Minggus. Itu udah. Selamat pagi, kakak-kakak hebat. Mau kemana Kak Erni? Pagi Kak Erni. Iya, ada di lapangan, Kakak Jo. Kita ada ini apa Oh, simulasi oke. untuk festival apa ini? Iya, olahraga pendidikan. Ada di lapangan, Kakak Jo. Oke Kak, kita tunggu 5 menit lagi Kak ya. Iya. Jadi nanti menyimak saja Siap. karena Baik Kak Jo. ini jadi. Kita ikut Zoom saya. Kita ikut Zoom. Iya. Nanti kita lihat. Malah ada Zoom. Kalau kau kayak apa sih? Kakak Erni ada main bola kah apa tuh? Atau nggak ada simulasi kakak untuk festival olahraga pendidikan ini?
Halo kakak-kakak. Halo Kak Jo. Halo Kak Jo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke kakak-kakak, ini sedikit saja hari ini, tetap 2 JP, namun materinya tidak terlalu berat, jadi bisa sambil kakak-kakak melakukan aktivitas atau kegiatan. Ini hanya akan membahas teknis persiapan aksi nyata kakak-kakak nanti. Gimana kakak-kakak akan membuat video aksi nyata. Jadi ada waktu sekitar seminggu, nanti seminggu lebih kalau nggak salah ya, 8 atau 9 hari. Untuk membuat video aksi nyata kakak-kakak masing-masing. Oke Kak, saya share screen dulu ya sebelum kita buka kegiatan di sesi pagi ini. Nah, ini dia kakak-kakak. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan siapa yang memimpin doa. Iya, teman-teman, kita eh, berdoa untuk kegiatan di hari ini dalam pembelajaran persiapan untuk membuat video aksi nyata. Teman-teman dan kakak Jo, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan di pagi hari ini atas waktu yang Kau sediakan bagi kami dalam proses belajar, bahkan mempersiapkan diri untuk akan ada dalam materi di hari ini sebagai persiapan dalam kegiatan aksi nyata kami, Bapak. Karena itu, Tuhan berkati kami dalam pembelajaran hari ini, biarlah semua petunjuk yang disampaikan oleh Kakak Jo bagi kami, benar-benar kami memahami dan kami mampu melakukannya dalam tugas tanggung jawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Martin sudah memimpin doa di sesi pagi hari ini. Nah, kakak-kakak, ini dia aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sederhananya kakak-kakak ini sebelum saya masuk ke penjelasannya, dulu kakak-kakak sudah membuat video awal sesuai dengan pengalaman kakak mengajar. Sekarang kakak-kakak akan membuat video lagi, video aksi nyata dihubungkan atau sesuai dengan materi-materi yang sudah kakak dapat baik secara daring dan maupun luring kemarin. Jadi itu sederhananya video yang harus kakak buat di aksi nyata. Teknisnya seperti apa? Itu yang akan kita bahas di pagi hari ini. Oke, next langsung ke doa sudah. Nah, kesepakatan bersama seperti biasa ini kakak-kakak. Nah, ini agenda kita hari ini kakak-kakak. Refleksi koneksi antar materi, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK, penilaian baru lini masa, dialog, diskusi dan tanya jawab, penutup. Jadi kita akan lebih banyak diskusi untuk hari ini terkait teknis-teknis persiapan kakak-kakak membuat video aksi nyata. Kita masuk ke agenda pertama dulu, kita ingat-ingat lagi nih refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Nah, ini kita masuk. Saya mengingatkan sedikit di modul 1 ada 6 modul kakak-kakak. Modul 1.1 yaitu refleksi paradigma perubahan diri guru PJOK. Modul 1.2 sumber daya berbasis aset, 1.3 student center learning, 1.4 isu-isu sosial, 1.5 pengembangan kurikulum, dan 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK. Jadi secara konseptual kita sudah belajar 6 modul di modul 1. Nah, di modul 2 kemarin kita sudah masuk ke luring. Ada 6 modul juga. 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif.
waktu kita melakukan analisis pengembangan konten, analisis umpan balik, dan analisis waktu belajar akademis. Itu di keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Modul 2.2 ada strategi mengajar PJOK, ada yang non-instruksional, ada yang instruksional, ada 11 gaya mengajar Moston, baik comment style, practice style, reciprocal, self-check, guided, convergent, divergent, individual, initiated, belajar mandiri, apa satu lagi? Pokoknya ada 11 gaya yang sudah kita contohkan kemarin secara luring. Masuk ke modul 2.3, ada model pendidikan gerak di sana yang membahas terkait konsep gerak, tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Next ke modul 2.4, model pendidikan kebugaran. Waktu kita menghitung denyut nadi, membuat program latihan sederhana, sampai ke bagaimana melihat atau mengembangkan kebugaran anak khusus di PJOK. Terakhir kita bukan terakhir ya, di 2.5 terakhir di luring di 2.5 kita sudah mensimulasikan sport education model waktu di kelas waktu itu ya. Kemarin terakhir 2.6 secara daring lagi kita sudah membahas asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, dari 12 modul yang sudah kita pelajari, modul 1 6 modul, modul 2 6 modul, nanti bagaimana kakak mencari keterhubungan atau koneksinya ketika membuat aksi nyata, video aksi nyata. Nah, kita akan coba mengingat atau mereview lagi. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan siapa yang mau menjawab. Ini modul 2.1. Oh, Kak Erni sudah resen. Silakan Kak. Iya Kakak Jo, izinkan kali ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini kalau menurut saya kayaknya sesuai dengan kriteria pembelajaran yang bermakna ya. Jadi menurut saya keterampilan yang efektif itu di mana keterlibatan peserta didik aktif dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mungkin sudah dirancang oleh guru dan bermakna kepada peserta didik. Jadi mengajar PJOK yang efektif di mana menurut saya proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan motorik, tetapi juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa sesuai dengan kriteria kemarin itu belajar efektif yang ada 4 itu. Yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, yang kedua memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran, dan yang ketiga sesuai dengan level pengalaman peserta didik, dan yang keempat berpotensi dan mengintegrasikan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kalau yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK? Ya, apa tadi itu pertanyaannya? Yang kedua apa Kakak Jo tadi itu pertanyaannya? Terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah kemarin saya mengikuti pembelajaran luring kemarin, banyak yang saya dapat yaitu bagaimana kita mempelajari tentang gaya-gaya mengajar.
tentang bagaimana gaya mengajar yang lebih berpusat pada peserta didik. Jadi di sini saya lebih bisa paham lagi, mungkin ketika dulu kita mengajar masih banyak yang berpusat pada guru ya. Jadi setelah ini saya mungkin akan lebih banyak mencoba lebih banyak lagi yang berpusat pada murid dengan memakai gaya-gaya yang sudah saya pelajari pada kegiatan luring kemarin. Mungkin itu Kakak Jo yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Erni sudah mencoba merefleksikan atau mereview ya, bukan refleksi, mereview modul 2.1 seperti yang dijelaskan Kak Erni dari Zoom sampai kita luring kemarin di modul 2.1 kakak-kakak ada 9 aspek keterampilan mengajar yang efektif yang kita lakukan dengan gerakan kemarin. Terus yang kedua ada 4 kriteria pengalaman belajar bermakna yang sudah dijelaskan Kak Erni. Baru pada saat luring kita sudah dapat membayangkan seberapa efektif keterampilan mengajar kita, baik dari segi kontennya, apakah kita sudah lebih banyak melakukan penghalusan atau umpan balik, terus dari segi umpan baliknya, apakah sudah spesifik atau tidak kita memberikan umpan balik, terus dari waktu belajar akademisnya, apakah kita lebih banyak waktu tunggu atau aktivitas di sana. Nah, itu sederhananya atau poin intinya dari modul 2.1 kemarin kakak-kakak. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan kakak-kakak membuat aksi nyata nanti, video aksi nyata. Kakak harus lebih banyak memberikan umpan balik atau penghalusan, dan umpan baliknya itu harus spesifik. Terus anak-anak tidak terlalu banyak menggunakan waktu tunggu pada saat melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Erni. Next kakak-kakak ya. Pertanyaan kedua, ini masuk ke strategi mengajar, modul 2.2. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Hampir sama pertanyaannya, yang kedua ini. Tapi ini sudah masuk ke concern ke modul 2.2. Silakan Kak, siapa yang ingin mereview modul 2.2. Ada Kak? Ini yang ada anak-anak inklusifnya kemarin nih, modul ini. Silakan siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari atau sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar PJOK yang efektif. Oke, Kakak Martin, silakan Kak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Jo terkait dengan gaya-gaya mengajar yang
sesuai Moston ada 11 gaya mengajar yang kemarin kita belajar bersama. Memang strategi-strategi mengajar dari awal memang pemahaman kami mengajar seperti biasanya saja. Pengetahuan yang kami terima sebelum mengikuti kegiatan ini itu yang kami pakai. Saya sendiri bersyukur karena lewat kegiatan belajar bersama kemarin, gaya-gaya mengajar ini sangat membantu saya untuk memahami sejauh mana dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dari materi yang akan kita sampaikan, yang kita ajarkan pada peserta didik. Contohnya materi yang kemarin saya ajarkan itu terkait dengan peserta didik yang inklusif. Bagaimana kita mengajar dengan gaya-gaya mengajar yang semua peserta didik itu terlibat langsung dengan menggunakan strategi-strategi yang sasarannya adalah semua siswa terlibat secara aktif apapun kondisinya. Yang berikut adalah dari gaya-gaya mengajar itu bagaimana kita melakukan pembelajaran yang sasarannya adalah siswa itu yang lebih aktif, dia menemukan sendiri, mencari sendiri, kemudian nanti guru yang menyimpulkan atau menghaluskan gerakan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Jadi tergantung tujuan yang hendak kita mencapai dari tujuan pembelajaran dengan menggunakan gaya-gaya mengajar yang sudah disampaikan tadi. Mungkin itu pemahaman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Martin. Kemarin Kak Martin mensimulasikan inclusion style ya kakak ya, gaya penyertaan. Nah kakak-kakak, tadi 2.1 kita sudah, ini kita mencari koneksi ya atau keterhubungan nanti di video aksi nyata kakak-kakak. Di 2.1 sudah jelas tadi, anak-anak tidak boleh terlalu banyak waktu tunggu, guru juga lebih banyak memberikan umpan balik yang spesifik di video kakak-kakak nanti. Yang kedua ini di strategi mengajar kakak-kakak. Yang pertama udah dijelaskan Kak Martin terkait 11 gaya mengajar tadi. Kalau yang pertama itu adalah bagaimana kakak-kakak nanti mempersiapkan strategi baik secara non-instruksional maupun instruksionalnya. Yang non-instruksional yang tidak berhubungan dengan materi tapi mendukung aktivitas atau kegiatan yang kakak-kakak lakukan. Misalkan bagaimana strategi pengambilan absensi, pembagian kelompok, pengambilan alat dan lain sebagainya, atau keseragaman baju dan pakaian olahraga. Kalau yang instruksionalnya masuk ke materi, konten materinya. Jadi sederhananya kakak-kakak di sini nanti dari 11 gaya mengajar itu silakan kakak-kakak memilih yang lebih cenderung ke student center. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan di SD nih, SD kelas bawah di fase A atau fase B, kakak-kakak juga menggunakan gaya komando misalnya untuk mendisiplinkan anak. Misalkan kalau nggak diinstruksikan oleh guru, biasa anak kecil ini kan lebih banyak bermainnya nanti di sana. Jadi seperti yang saya bilang, 11 gaya mengajar ini bisa dikombinasikan kakak-kakak tergantung situasi dan kondisi di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Namun penekanannya tetap harus lebih dominan ke gaya yang menekankan ke student center atau lebih berpusat pada murid. Anggap saja contoh misalkan Kak Martin misalnya di SD, anggap saja contoh ya. SD kelas 2 misalkan Kak Martin mengambil video aksi nyata nanti, boleh menggunakan gaya komando di awal-awal untuk merapikan anak-anak ini agar mereka mendengarkan instruksi dari Kak Martin. Baru pada saat masuk ke materi atau konten permainannya, baru Kak Martin memilih bisa inclusion, bisa convergent, bisa divergent, atau individual program. Jadi itu sudah berpusat kepada siswa. Jadi bisa dikombinasikan kakak-kakak ya, tergantung satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Itu di modul 2.2. Terima kasih Kak Martin. Kita next ke modul 2.3.
Nah ini banyak nih kemarin terkait konsep gerak, model pendidikan gerak. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak kemarin? Oke, Kak Twendi, silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Jo. Pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak ini merupakan model pembelajaran dalam PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, di dalamnya itu ada 4 konsep gerak, konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, konsep keterhubungan. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Benar sekali, pemahaman yang saya dapat pada tatap muka selama 1 minggu itu sudah mendukung paradigma saya terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana dalam model pendidikan gerak ini ada 4 konsep yang sebelum saya berada pada pembelajaran modul 2.3 ini saya belum mengetahui tentang 4 konsep gerak tersebut. Namun setelah dipelajari ternyata ada 4 konsep gerak yang dapat mendukung pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan kiranya dari pemahaman saya terkait dengan model pendidikan gerak dan 4 konsep gerak yang ada ini dapat saya aplikasikan nanti dalam kegiatan aksi nyata. Mungkin itu dari saya, sekian Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Twendi. Ini kalau menurut saya menarik kakak-kakak ya, kalau kakak-kakak mengambil model pendidikan gerak nanti sebagai video aksi nyatanya. Kenapa? Karena kita hanya berfokus ke konsep geraknya, tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan. Jadi kakak-kakak bisa lebih kreatif, kreativitas kakak-kakak, inovasi kakak-kakak itu terserah kakak mau materinya apa. Yang penting penguatannya nanti pada konsep gerak itu sendiri. Apalagi nanti di buku yang New Zealand yang saya bagikan kemarin, tinggal kakak pilih saja. Kalau mau nih ya, misalkan permainan invasi, permainan lead game atau lead up game. Kakak pilih mana yang menurut kakak menarik di SD biasanya tuh, menarik permainan di sana, gambar di sana. Itu yang coba buat sebagai video aksi nyata dan dikuatkan di konsep geraknya menggunakan model pendidikan gerak ini. Jadi kalau yang mengambil model pendidikan gerak ini akan banyak pilihan materi karena sudah saya bagikan 6 PDF kemarin beserta gambar contoh-contoh permainan untuk mengembangkan keterampilan gerak anak itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Twendi. Next, kakak-kakak masuk ke model pendidikan kebugaran. Siapa nih kalau model pendidikan kebugaran yang mau menjawab? Ini yang simulasinya paling capek kemarin ya karena ada push up, jumping jack itu nih. Oke, Kak Twendi, silakan Kak. Kak Jo, mungkin saya ingin mencoba menjawab saja karena mungkin teman-teman lain masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi mungkin keramaian jadi tidak bisa menjawab. Saya akan mencoba untuk menjawab terkait dengan model pendidikan kebugaran. Sebenarnya yang pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran ini, di mana model pendidikan kebugaran ini sangat membantu peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan sehat dan aktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari
peserta didik itu sendiri. Kemudian terkait dengan model pendidikan gerak ini tentunya ada 4 komponen kebugaran. Di antaranya yang pertama kebugaran kardiorespiratori, kelenturan, fleksibilitas, komposisi tubuh, dan kebugaran otot, kekuatan dan daya tahan otot. Nah, kemudian di dalam kemarin kalau tidak salah itu waktu kita membuat mind map itu ada juga terkait dengan prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran, ada overload, progression, specificity, regularity, individuality kalau tidak salah. Kemudian selain prinsip dasar latihan kebugaran, kita juga kemarin membuat program latihan ya kalau tidak salah melihat pada model FITT, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Mungkin itu Kak Jo pemahaman saya terkait dengan model pendidikan kebugaran. Kak Treti, terima kasih ya. Mungkin kakak yang masih sibuk tidak masalah ya kegiatannya. Sebelum Kak Gottlieb nih sudah raise hand. Silakan Kak Gottlieb ditambahkan dulu. Izin kakak, kebetulan memang karena posisinya di dekat jalan jadi saya udah menghindar ke area pemukiman ini. Kalau saya mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Kak Wendy. Kalau saya menangkapnya bahwa lewat model pendidikan kebugaran jasmani, guru dapat memberikan kesempatan belajar bagi siswa bagaimana caranya bisa membuat program latihan sederhana yang melalui itu siswa bisa membiasakan bergaya hidup aktif lewat prinsip-prinsip latihan yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Kak Wendy. Dan bagi saya secara pribadi kalau ini diterapkan di sekolah ini sangat baik sekali. Saya juga melihat kalau ini diterapkan ini pasti akan kelihatan sebagai sebuah proyek di sekolah nanti Kak Jo. Tapi yang paling penting bahwa lewat model pendidikan kebugaran jasmani yang telah kami pelajari ini sangat membantu saya sekali dalam mendukung paradigma saya terhadap kegiatan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena kondisi yang kita ciptakan hampir mendekati hal yang nyata. Seperti itu Kak Jo. Terima kasih Kak Jo untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Kak Wendy dan Kak Gottlieb. Tadi Kak Wendy sudah menjelaskan semua komponen atau materi yang kita bahas, baik di prinsip latihan, konsep kebugaran ini, kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan tadi kan, body composition, terus daya tahan dan kekuatan otot, kardiorespiratori, sampai ke fleksibilitinya, sampai ke bagaimana membuat program latihan sederhana dengan pedoman FITT. Ini materi yang sudah kita bahas di modul 2.4 di pendidikan kebugaran. Nah, Kak Gottlieb juga menguatkan tadi bahwa ini bisa dijadikan proyek. Betul sekali kakak-kakak. Ini juga sebenarnya selain SEM nanti kita bahas ya, ini pun bisa sebenarnya menjadi masuk ke proyek P5-nya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena anak akan berproses ketika mereka setelah kita memberikan pemahaman terkait pentingnya bergaya hidup aktif yang berdampak terhadap pengembangan kebugaran dan kesehatan, maka anak-anak nanti bisa diharapkan proyek ini mereka bisa membuat program latihannya sendiri, misalkan 3 kali seminggu di programnya kan, bentuk latihannya seperti apa, mereka fokus mau latihan apa gitu. Jadi walaupun PJOK hanya sekali seminggu, namun anak-anak punya inisiatif sendiri di rumah untuk melakukan berbagai aktivitas fisik atau aktivitas geraknya. Anggap saja proyek ini selama berapa bulan biasanya kalau P5, 3 bulan kalau tidak salah ya, 2-3 bulan. Nah, nanti setelah 3 bulan mereka melakukan latihan sendiri di rumah dengan program yang mereka buat sendiri. Guru hanya memantau atau mengarahkan, udah benar nggak gerakannya, udah benar nggak secara prinsip latihannya gitu. Baru nanti setelah 3 bulan, anak-anak bisa mencoba mengevaluasi dirinya sendiri. Apakah dia sudah benar cara latihannya, gerakannya sudah benar, apakah
setelah melakukan latihan, mereka bisa mengevaluasi dengan RPI itu misalnya, apakah kebugarannya ini sudah berkembang atau tidak. Nah, ini menarik untuk dijadikan sebuah proyek seperti kata Kak Gottlieb juga, misalkan di P5, selain SEM juga menarik nanti ya. Anak-anak secara sadar mereka tahu bagaimana cara melakukan latihan atau bagaimana cara melakukan berbagai aktivitas fisik. Dan mereka sadar kalau melakukan aktivitas fisik ini maka akan berdampak terhadap kebugaran saya, akan berdampak positif terhadap kesehatan saya. Nah, ini salah satu tujuan dari model pendidikan kebugaran. Oke, terima kasih Kak Twendi dan Kak Gottlieb. Terakhir, ini kakak-kakak, modul 2.5, Sport Education Model. Nah, ini kayaknya yang paling menarik, bukan paling ya, ini salah satu yang menarik juga dari 3 model yang kita sudah simulasikan kemarin. Silakan Kak. Oke, Kak Gottlieb, silakan Kak. Baik, Kak Jo, mungkin saya memanfaatkan kesempatan ini lagi untuk menyampaikan pemahaman saya. Saya melihat bahwa sport education model ini adalah model yang paling efektif sebenarnya. Kaitannya dengan asesmen otentik juga sangat relevan sekali karena sebagai guru kita menciptakan suatu proses pembelajaran yang mendekati dunia nyata dan kemudian itu juga yang nanti akan menjadi dasar untuk pelaksanaan asesmen otentik. Dan bagi saya SEM ini merupakan seharusnya menjadi primadona guru PJOK masa kini. Seperti itu Kak Jo. Selanjutnya mungkin yang paling saya ingat terkait dengan sport education model bahwa guru akan menciptakan proses pembelajaran dan memberikan ruang sebesar-besarnya untuk anak terlibat secara aktif mulai dari perencanaan pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Jadi ada pramusim, kemudian pelaksanaan, dan saya yakin sungguh bahwa proses yang dilakukan jika alurnya tidak terputus dan ini benar-benar dilaksanakan oleh kita dengan siswa secara bersama-sama, saya yakin sungguh bahwa ini akan menciptakan pengalaman belajar yang sangat-sangat bermakna bagi peserta didik. Mungkin dari saya itu Kak Jo, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Tepat sekali kakak-kakak, ini memang waktu kita sudah bahas di konsep SEM ini ya, memang ini menarik sekali, menarik dalam artian bahwa semua anak dapat terlibat. Jadi semua anak, pembelajaran itu sangat berpusat kepada anak untuk SEM ini. Jadi tidak akan ada lagi seperti yang saya cerita waktu saya SMP dulu, saya tidak memiliki peran apapun, hanya di pojokan saja melihat orang melakukan pertandingan basket dan sebagai panitia, dan saya masih ingat itu puluhan tahun yang lalu terjadi. Nah, ini yang kita harapkan dari SEM ini, walaupun dia tidak bisa olahraga atau tidak bisa menjadi atlet, tidak bisa menjadi pelatih, namun banyak peran di olahraga itu sendiri yang dapat dilakukan oleh anak. Jadi dari penyiapan musimnya sampai afiliasi sampai ke festivity-nya nanti itu benar-benar anak yang melakukan berbagai aktivitas. Kemarin kita sudah melakukan dalam skala kecil, anggap, dan fleksibilitas SEM dulu ya, fleksibilitas SEM ini bisa dilakukan di intra, ekstra maupun kokurikuler. Kemarin anggap saja kita sudah melakukannya di intrakurikuler atau di jam pelajaran reguler kita di PJOK. Bayangkan ketika kakak-kakak menerapkannya di kokurikuler atau menjadikannya sebuah proyek, tidak hanya satu kelas yang terlibat, namun beberapa kelas, bahkan bisa lintas mata pelajaran. Misalkan minta bantuan ke guru matematika yang siswa-siswanya yang pandai matematika, yang bisa menganalisis pertandingan misalnya, itu bisa berperan sebagai tim analisis pertandingan. Jadi semua anak di satu sekolah itu bisa berperan aktif dalam sebuah situasi nyata atau dalam situasi pertandingan yang sudah dirumuskan sendiri oleh siswa-siswa kita di sana.
Kalau eventnya di kurikuler atau dijadikan sebuah proyek ini, bayangan saya ini akan sangat meriah sekali implementasi dari SEM itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Gottlieb. Kita coba next. Nah, oh ini terakhir ini ya. Ini yang kemarin, asesmen otentik. Terkait asesmen otentik ini, bagaimana kita mengakses atau menilai anak-anak dalam situasi nyata. Situasi nyata dalam artian bahwa misalkan materi sepak bola, maka mereka kita akan menilai pada saat mereka melakukan pertandingan sepak bola beserta rubrik-rubrik yang sudah kita bahas kemarin. Oke, saya tidak akan perdalam di sini kakak-kakak. Saya akan mencari keterhubungannya saja. Jadi kakak-kakak di eh, penyusunan aksi nyata ini nanti dari keterampilan pedagogi guru yang PJOK yang berpusat pada peserta didik, tujuan akhir kita adalah bagaimana paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi di sini tujuan akhir kita adalah perubahan paradigma dari guru PJOK. Makanya saya bilang kenapa program ini penting. Kenapa saya benar-benar totalitas kemarin waktu mengajar, memfasilitasi di secara luring. Jadi semua yang saya tahu, saya coba transfer ke kakak-kakak atau kita melakukan diskusi secara luring karena penguatannya lebih banyak di luring. Harapan kita ini, perubahan paradigma ini, yang akan kakak-kakak imbaskan nantinya di Provinsi Maluku. Jadi harapan saya apa yang sudah kita diskusikan secara daring maupun luring dapat diterima juga oleh teman-teman guru khususnya di Maluku secara umum se-Indonesia, kalau program besarnya se-Indonesia. Jadi paradigma kita sama terkait konsep mengajar PJOK itu sendiri kakak-kakak. Nah, ini dia teknisnya sekarang. Nanti kita sambil jalan mencari keterhubungan bagaimana sih membuat video aksi nyata. Mengantar tugasnya kakak-kakak. Setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui kalau ini saya ya. Kakak-kakak dapat melakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini nanti nih, kita bahas nih kalau refleksi ini. Kita fokus ke teknis aksi nyatanya dulu. Ini dia teknisnya kakak-kakak, boleh di screenshot atau nanti saya bagi saja file PowerPoint ini karena isinya teknis saja kalau di file ini ya. Pengantar tugasnya kakak-kakak, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK. Jadi keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Bagaimana nanti videonya yang akan saya analisis, yang akan saya nilai, video aksi nyata kakak-kakak adalah bagaimana kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ada strategi non-instruksional, instruksional maupun 11 pemilihan 11 gaya mengajar yang lebih berpusat ke peserta didik. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam PJOK. Jadi di aksi nyata kakak-kakak harus menggunakan rubrik baik lembar observasi guru, self assessment, penilaian diri siswa maupun penilaian antar teman siswa untuk menilai proses pembelajaran di video aksi nyata kakak-kakak. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan. Jadi selain video, kakak-kakak harus membuat RPT atau modul ajarnya dulu. Yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Wajib ada asesmen otentiknya nanti di dalam RPT atau modul ajar kakak-kakak. Baru kakak-kakak membuat dan merekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Oke. Rekaman video berisi ada pembelajaran awal, ada inti pembelajaran, ada pembelajaran akhir dan refleksi pasca pembelajaran, baru testimoni peserta didik. Nah, kalau video awal kakak-kakak kemarin hanya 30 menit secara keseluruhan,
Kalau sekarang 30 menit untuk pembelajaran intinya saja maksimal. 30 menit untuk pembelajaran inti. Jadi kegiatan awal, kegiatan akhir, refleksi, dan testimoni beda lagi waktunya. Jadi secara umum kesimpulannya adalah kakak-kakak boleh membuat video lebih dari 30 menit. Tapi yang menjadi penekanan yang di bold atau ditebalkan ini adalah kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit. Materinya misalkan masuk ke materi permainan apa gitu di PJOK nanti. Itu yang 30 menit. Jadi ini bisa 40 menit, bisa 50 menit video kakak-kakak nanti. Tidak dibatasi 30 menit secara keseluruhan. Oke Kak, aman ya di sini? Nah, ini tugas saya. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Oke, ini pernah jadi case ini. RPP basket, praktiknya voli waktu di 2023 kemarin. Jadi kesesuaiannya harus jelas, strategi model pendidikan apa yang kakak ambil, strateginya apa, terus gaya mengajar apa, terus asesmen otentiknya seperti apa, apakah menggunakan lembar observasi guru, penilaian diri siswa atau penilaian antar teman, terus materinya jelas, materi apa yang kakak ambil, entah bola voli, softball, kasti, dan lain sebagainya, itu harus sesuai RPP dengan video yang kakak buat. Penjelasan teknis aksi nyata masih nih, hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu dengan tindakan. Nah ini kata-kata motivasinya, Mari Ebner nih, salah satu ahli pendidikan kalau tidak salah. Jadi ketika kita memiliki sebuah konsep atau teori atau sebuah kemampuan, ketika kita tidak melakukannya, maka itu hanya akan menjadi kemampuan personal kita, tidak dapat diimbaskan ke teman-teman yang lain sebelum kita melakukan tindakan nyatanya, yaitu dari praktik pengajaran PJOK kalau di kita ya. Ini penugasan mandiri kakak-kakak, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaiannya, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ini penjelasan teknis dari RPP. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan saja, Kak. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi tidak perlu terlalu tebal atau panjang lebar di RPP atau modul ajarnya. Cukup 1 kali pertemuan untuk video aksi nyata kakak-kakak ini. Dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, ini teknisnya, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada. Misalkan kakak-kakak, kan pasti kakak-kakak ini wajib udah punya semua nih RPP atau modul ajar. Atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pernah mengupload RPP waktu di 1.6 kan? Jadi itu yang coba diedit sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan yang sudah kita dapat baik secara daring maupun lurik ini sendiri. Tinggal kakak-kakak tambahkan saja atau kakak-kakak edit saja nanti di sana. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Jangan lupa backward design-nya, wajib ada ya, dari turunan dari capaian pembelajaran. Kalau bisa kakak-kakak, bukan kalau bisa ya, kita akan menggunakan CP terbaru. Kakak-kakak ambil tujuannya dari CP yang terbaru nanti. Dipilih salah satu CP-nya, baru diturunkan ke materi apa yang akan kakak-kakak ambil. Implementasi pembelajaran PJOK poin B yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Dengan mempertimbangkan, isu-isu sosialnya juga harus masuk di sana. Entah isu inklusivitas, isu eksklusivitas, atau isu adil gender dalam PJOK. Baru jangan lupa manfaatkan
aset yang ada di satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Jangan menunggu, jangan mencari misalkan nggak ada lapangan di sekolah, harus meminjam lapangan di balai kota misalnya, atau di kampung sebelah, atau di sekolah sebelah. Jadi manfaatkan. Kita akan menggunakan cara berpikir asset based thinking di situ. Nah, ini penting juga nih, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Jadi, video kakak-kakak harus memilih salah satu. Apakah kakak-kakak lebih concern ke model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau sport education model. Jangan ketiganya ya, pilih salah satu. Salah satu model pendidikan yang sudah kita bahas secara luring. Kemudian, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, baik itu lembar observasi guru, bukan self teaching ya, self assessment, penilaian diri siswa, dan penilaian antar teman siswa. 3 rubrik ini yang coba kakak-kakak buat nanti. Lanjut, kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, rekam video pada saat melaksanakan pembelajaran PJOK, sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi sekitar 1 minggu kalau nggak salah due date kakak-kakak, jadi bisa mempersiapkan RPP-nya, modul ajarnya, nanti terus memilih salah satu model yang sesuai, sampai ke kakak-kakak merekam video kakak-kakak masing-masing. Nah, ini dia aspek, nanti ya kita masuk ke aspek penilaian. Kita diskusikan bagian ini dulu Kak ya. Sederhananya coba saya simpulkan kakak-kakak ya. Jadi misalkan contoh saja Kak Wendy ini. Kak Wendy sudah punya RPP yang diupload di 1.6. Anggap saja Kak Wendy di sana mengambil materi bola voli di anak SD misalnya. Di anggap saja fase B atau kelas 4. Terus Kak Wendy memilih model pendidikan gerak. Nah, setelah Kak Wendy memilih model pendidikan gerak, maka secara umum konsep yang akan dikuatkan di sana adalah terkait konsep geraknya. Terserah apapun, melalui aktivitas atau permainan bola voli nanti di sana. Karena materi yang dipilih Kak Wendy bola voli. Nah, sebelum mulai aktivitas, bagaimana Kak Wendy menerapkan strategi non-instruksional dan instruksionalnya, misalnya mempersiapkan siswa, membagi kelompok, dan lain sebagainya, itu yang dipersiapkan. Baru masuk ke materi permainan. Sebelum masuk ke materi permainan, ada materi let up game yang mengarah ke materi inti, misalnya permainan apa yang dibuat di awal oleh Kak Wendy. Jadi di sana nanti sudah terjadi penghalusan gerak, bagaimana analisis pengembangan kontennya, terjadi pengulangan, terjadi ekstensi, misalnya di sana nanti pentahapan kontennya. Dan ketika masuk ke materi inti, permainan bola voli apa mungkin yang dimodifikasi oleh Kak Wendy, menggunakan gaya mengajar apa, lebih cenderung ke gaya mengajar apa Kak Wendy. Anggap saja gaya mengajar di Perjan, anak memecahkan masalah, guru memberikan masalah dan anak-anak memecahkan dengan berbagai alternatif pemecahan solusi masalah dari permainan bola voli. Nah, gaya mengajar Kak Wendy berarti menggunakan lebih spesifik ke Divergen nanti di sana. Nah, di sana pun jangan lupa konsep keterampilan analisis waktu belajarnya, jangan terlalu banyak waktu tunggu dan lain sebagainya nanti di situ. Nah, setelah itu dalam proses pembelajaran anak sudah melakukan asesmen otentik. Guru sudah melakukan asesmen otentik, siswa dengan membawa rubrik sendiri misalnya yang sudah disiapkan guru, terus teman-temannya juga sudah membawa dengan rubrik penilaian antar teman, sampai ke akhir yaitu penutup kegiatan akhir dievaluasi dan refleksi. Nah itu sederhananya Kak ya, pilih salah satu model, tapi di dalam model itu kakak-kakak sudah ada strategi mengajarnya, kakak-kakak sudah ada gaya mengajarnya, kakak-kakak sudah menerapkan analisis pengembangan konten, sudah memberikan umpan balik spesifik, sudah meminimalisir waktu tunggu anak-anak. Jadi semua konsep yang kita pelajari
itu masuk dalam satu video aksi nyata. Terus anak-anak sudah dibagi rata, sudah adil secara gender, misalnya pembagian kelompoknya. Terus nanti aset yang digunakan sudah sesuai dengan satuan pendidikan yang dimiliki oleh satuan pendidikan kakak-kakak masing-masing. Nah, itu sederhananya dari saya kakak-kakak. Silahkan saya buka ruang diskusi yang mungkin kakak-kakak masih ada yang mengganjal nih terkait teknis pembuatan video aksi nyata. Silahkan Kak. Kak Wendy, silahkan Kak. Baik Kak Jo, di sini yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan perekaman video nanti. Jadi kan tadi itu ada yang 30 menit hanya untuk kegiatan inti tanpa diedit. Terus ada kegiatan pembelajaran awal, akhir, refleksi, dan testimoni peserta didik. Nah, untuk videonya ini apakah boleh nih Kak Jo kayak misalnya untuk kegiatan awal itu kayak kita bisa ada sekat gitu kan kalau pakai edit video gitu kayak awalnya sendiri, kemudian nanti di kegiatan intinya itu yang memang full tanpa edit, jadi kita hanya ambil videonya untuk kegiatan ini yang kegiatan videonya itu full tanpa edit, tapi yang untuk kegiatan-kegiatan yang lain kita kayak bisa kasih apa kalau di dalam edit video itu ada dia punya space gitu peralihan video itu Kak dalam editannya. Kemudian di sini saya lihat ada testimoni peserta didik. Jadi pemikiran saya apakah bisa kayak kita membuat suatu video pembelajaran, tapi untuk kegiatan pembelajaran intinya itu yang 30 menitnya itu yang memang yang real, yang nyata, yang tidak kita edit-edit, tapi untuk yang lainnya itu bisa kita masukkan seperti untuk testimoni. Setelah video akhir ada testimoni peserta didik, mungkin itu videonya kita ambil setelah pembelajaran gitu Kak. Jadi kita bisa masukkan nanti di video akhir dari editan video rekaman yang Katong nanti mau upload di LMS Kak Jo. Mungkin bagaimana arahannya Kak Jo, minta. Oke, Kak Wendy. Terima kasih pertanyaannya. Ini juga yang paling sering ditanyakan ya. Jadi kakak-kakak ini anggap saja kakak-kakak nanti membuat RPP. Di RPP kakak-kakak waktunya kan biasa kakak-kakak sudah menuliskan kayak remote rencana moderasi yang dibagikan kemarin. Jadi di sini kakak-kakak misalkan estimasi kegiatan pembelajaran awal biasanya berapa menit Kak dari pengambilan absensi, pembagian kelompok sampai ke pemanasannya misalnya pemanasan dalam bentuk permainan dan apa. 10 menit kira-kira masuk nggak dia itu Kak? Anggap saja ya 10 sampai 10 menit lah anggap saja nanti kondisional ya. Jadi ini tidak ada yang diedit kakak-kakak, ini pembelajaran utuh kakak-kakak, tapi sudah kakak-kakak rumuskan kegiatan pembelajaran awal baik itu dari non teknis sampai teknis pemanasannya itu 10 menit. Baru masuk ke pembelajaran inti ini maksimal 30 menit, anggap saja kakak 30 menit pembelajaran inti. Setelah pembelajaran inti kan langsung ke pendinginan, pembelajaran akhirnya biasa cooling down di sana kan, baik dalam bentuk permainan atau apapun itu. Cooling down-nya misalkan 5 menit nanti di sana. Baru refleksinya 5 menit. Next, langsung terakhir meminta testimoni atau pendapat anak-anak, satu atau dua siswa yang melakukan testimoni. Jadi kegiatan kakak ini sekitar awal 10 menit, tambah 30 menit inti, yaitu 40 menit. Pembelajaran akhir calling down-nya di sini atau doa dan lain sebagainya 5 menit, 45, refleksi 5 menit, 50, anggap testimoni peserta didik 10 menit. Jadi video kakak bisa antara 50 sampai 60 menit video utuhnya nanti di sana Kak. Jadi kondisional saja kalau kakak mau cepat di pembelajaran awal misalnya pemanasan dan lain sebagainya cukup 5 menit saja. Yang penting terlihat bagaimana kakak membuat lingkungan belajar yang kondusif, anak fokus ke kegiatan yang kakak-kakak lakukan di sana nanti. Jadi ini sekitar 50 sampai 60 menit jadinya Kak nanti tidak masalah karena yang penting pembelajaran intinya yang tidak lebih dari 30 menit.
Atau nanti kakak-kakak boleh mengedit misalnya kayak di mohon maaf misalkan yang sudah PPG dulu kan waktu membuat video kegiatan pembelajaran awal. Mereka tulis di videonya kegiatan pembelajaran awal berapa menit. Pas masuk di kegiatan pembelajaran inti gitu kan. Jadi waktu fasilitator menilai juga tahu oh ini loh pembelajaran awalnya, ini masuk ke pembelajaran intinya, masuk ke pembelajaran akhir sampai ke testimoni peserta didik. Jadi nanti tergantung kakak-kakak ya gimana memanage waktu terkait video aksi nyata ini. Atau ada yang mau menambahkan silahkan Kak. Kak Rosi. Iya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pemahaman yang disampaikan oleh Kak Jo, saya sudah paham. Kemarin yang video yang saya tampilkan itu, saya ada punya salam awal dulu Kak, sehingga di sini saya mau kaitkan apakah salam awal itu saya bisa sematkan juga Kak. Nanti dia terlepas dari pendahuluan inti dan penutup. Jadi kalau 60 menit saya rasa itu sudah sangat maksimal untuk pembuatan video. Kemudian Kak, terkait dengan materi, ini kita ambil salah satu gerakan dasar aja ya Kak ya? Atau 2, 3, kita maksimalkan dengan waktu yang ada aja Kak ya? Atau salah satu materi aja Kak? Mungkin demikian Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Rosi. Nah, kalau terkait materi intinya Kak Rosi, kakak akan memilih salah satu dari 3 model kemarin. Kakak misalkan Kak Rosi apakah lebih cenderung akan memilih model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran atau SEM. Jadi dipilih misalkan Kak Rosi ini anggap memilih SEM-nya, Sport Education Model. Jadi di pembelajaran inti itu anak-anak sudah mensimulasikan SEM seperti simulasi kita kemarin Kak Rosi. Jadi tidak hanya satu atau dua gerakan dasar, namun konsep dari model pendidikan SEM itu sendiri atau pendidikan kebugaran atau pendidikan geraknya, Kak. Gimana Kak Rosi? Iya Kak, terima kasih. Oke Kak Rosi. Kak Lex, silakan lanjut Kak Lex. Baik, Kak Jo, teman-teman, mohon maaf, Kak Jo mungkin selama proses tatap muka saya kurang maksimal dalam proses pembelajaran. Oh, belum terdengar suaranya Kak Lex. Baik, terima kasih. Kak Jo, bisa dengar kah? Ya, baik Kak Jo dan teman-teman, mungkin kemarin saya sangat untuk mendapatkan informasinya agak-agak terputus-putus. Saya mau tanya Kak, ini terkait dengan STEM. Nah, kalau dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan hari itu, misalkan sekarang konsep pembagian peran ya Kak Jo ya dan teman-teman. Sekarang untuk penilaian otentiknya itu seperti apa? Saya agak-agak bertanya-tanya terkait dengan untuk peserta didik yang melakukan pertandingan bisa masuk ke dalam proses observasi guru yang melakukan penilaian otentik. Tapi dengan peran yang lain seperti supporter dan sebagainya yang terlibat aktif itu, apakah saya harus buat rubrik untuk karena untuk kemarin SEM itu kan kita bagi peran ya kakak ya, saya mohon maaf. Kemudian autentik kemarin saya mencoba untuk bagaimana saya merancang penilaian, misalnya saya menerapkan SEM dalam aksi nyata. Kemudian apakah penilaiannya untuk peserta didik yang tidak terlibat langsung dalam proses misalnya sepak bola,
Nah itu penilaiannya akan seperti apa Kak Jo? Terima kasih. Oke, Kak Lex. Penilaian asesmen otentik dalam SEM. Nah, karena di SEM sudah terbagi berbagai peran masing-masing kakak-kakak, anggap saja kita membagi beberapa peran. Ada yang atlet, pelatih, wasit atau ofisial, dan supporter. Anggap sederhananya itu saja. Jadi kakak Lex nanti di lembar observasi guru, khusus observasi guru dulu, membuat 4 rubrik. Rubrik kelompok untuk penilaian terkait supporter, penilaian terkait atletnya, penilaian terkait wasitnya atau pelatihnya, pelatih atau ofisial, dan wasit. Jadi 4 rubrik yang berbeda. Sudah pasti KKTP-nya atau kriteria ketercapaian TP-nya atau indikatornya saja sederhananya. Indikator di rubrik itu kita pakai rubrik yang kemarin ya, ada yang awal berkembang sampai mahir, anggap saja kakak memakai itu, ditulis indikatornya. Misalkan kalau pemain atau atlet sudah jelas kan bagaimana mereka melakukan dribbling, bagaimana melakukan passing, bagaimana mencari posisinya sudah jelas. Nah, pelatih misalkan bagaimana di indikator bagaimana pelatih mengatur strategi lawan, bagaimana pelatih menjadi seorang kepemimpinan, misal indikator kepemimpinan, bagaimana proses kepemimpinan pelatih di sana. Supporter, indikator supporter misalnya bagaimana supporter itu menjaga kondusivitas kegiatan atau aktivitas permainan. Terus bagaimana supporter menjalin kerjasama yang baik dengan sesama tim dan sesama supporternya. Jadi ada beberapa rubrik atau indikator yang bisa kakak Lex buat sesuai dengan peran mereka masing-masing untuk lembar observasi guru. Nah, untuk rubrik penilaian diri siswa maupun penilaian diri penilaian antar teman itu bisa saling mengkoreksi kalau kita pakai penilaian antar teman saja, peer assessment. Jadi yang jadi supporter bisa menilai temannya yang menjadi atlet, yang menjadi atlet bisa menilai kinerja supporternya, apakah supporternya agak anarkis atau benar-benar mendukung kegiatan mereka gitu. Jadi banyak yang bisa kalau antar teman bisa saling menilai apapun perannya kakak-kakak. Tapi kalau kita sebagai guru mempersiapkan lembar observasi sesuai dengan peran masing-masing dari anak itu sendiri. Itu mungkin Kak Lex. Memang agak ribet di guru, namun kita kalau kita menggunakan konsep berpusat ke peserta didik bahwa keterlibatan anak ini yang kita harapkan ya. Namun ribetnya di guru memang kalau buat rubrik seperti ini. Tapi buat rubrik sederhana saja Kak. Yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, itu yang saya mencari-cari tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Misalnya tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak mampu untuk melakukan gerak dasar menggiring bola. Ini yang saya bertanya-tanya. Ini supporternya untuk mencapai gerak dasar menendang bola ini. Kalau CP-nya adalah bagaimana pengembangan pola gerak, sedangkan yang kita nilai anak adalah dalam proses supporter. Nah itu apakah tidak terjadi kesenjangan antara yang melakukan gerak dan yang berdiri sebagai supporter itu Kak? Nah saya takutnya apakah konsep tujuan pembelajaran, CP tujuan pembelajaran dan indikator tetap penilaiannya untuk penilaian bagi peserta yang melakukan peran atletnya mungkin akan nyambung antara tujuan antara CP atau tujuan pembelajaran dan juga penilaian. Tetapi kalau yang supporter akan terjadi tolak belakang dengan tujuan pembelajaran awal yang kita peserta didik dapat mampu melakukan gerak menendang misalnya seperti itu Kak Jo. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Jo, mungkin nanti saya akan mencoba untuk bagaimana melihat kembali keterkaitan CP dengan tujuan pembelajaran yang akan dibuat di aksi nyata. Terima kasih Kak Jo. Oke Kak Lex. Nah ini menarik nih ya. Ini karena bukan di pengembangan kurikulum 1.5 karena kita ada CP terbaru, tapi saya hanya membahas secara umum karena bukan tupoksi saya untuk membahas secara spesifik terkait CP ya. Ini tugas dari Puskur maupun pusat dinas kabupaten kota maupun provinsi masing-masing.
ini harus ada sosialisasinya lebih intens sebenarnya dari dinas kakak-kakak terkait penurunan CP ke ATP. Kan ada 3 model penurunan, bisa langsung secara otomatis dari CP, bisa sesuai dengan kompetensinya, kompetensi CP itu sendiri. Terakhir ini yang sering digunakan di SEM, lintas CP, Kak. Jadi untuk mengakomodir berbagai peran tersebut di atas, maka cara menurunkan CP harus lintas CP. Misalkan ada fair play-nya, ada kerjasamanya, ada kepemimpinan di sana, itu dikombinasikan dengan CP belajar melalui gerak atau belajar terampil bergerak nanti di sana kakak-kakak. Jadi untuk CP yang terbaru ini akan sangat mudah menurut saya ya, karena akan sangat mudah sekali ketika kita menurunkan CP ke TP menggunakan lintas elemen. Jadi semua peran pasti akan terakomodir di sana kakak-kakak. Tapi kapasitas saya tidak sampai ke sana ya, menjelaskan secara detail terkait penurunan CP ke ATP. Nah, ada Kak Gottlieb tadi yang raise hand. Silakan Kak, mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikuatkan. Izin kakak terkait dengan yang Kak Jo sampaikan ini betul sekali. Karena kalau kita melakukan pembelajaran dengan model SEM, maka tujuan pembelajarannya harus dirumuskan menggunakan alternatif 3. Kalau menggunakan alternatif 1 dan 2, secara otomatis ada peran yang tidak bisa dinilai secara otentik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya sepakat dengan yang tadi disampaikan oleh Kakak Jo, bahwa untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, alternatif yang paling baik atau efektif untuk merumuskan TP adalah alternatif 3, yaitu merumuskan TP lintas elemen. Seperti itu kakak. Dan keuntungan lainnya mungkin Kak Lex, ketika kita menggunakan alternatif 2 misalnya, atau alternatif 3, saya katakan lebih gampang ya, alternatif 3 saja. Supaya kalau misalkan contoh di dalam satu kelas ada siswa, ini kalau di SD kurang terlihat karena kalau di SMA kita ini terlihat sekali. Ada siswa yang sudah mahir keterampilannya di cabang olahraga tertentu. Otomatis untuk CP terampil bergerak dia sudah memenuhi itu. Jadi kita asesmennya sudah lebih kepada belajar dari gerak begitu. Jadi mungkin kalau saya sepakat sekali dengan Kak Jo untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, perumusan TP sangat efektif menggunakan alternatif 3. Mungkin itu Kak Jo, terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya atau penguatannya Kak Gottlieb. Nah ini menarik kakak-kakak ini. Kalau kita sudah bahas CP terbaru dan alternatif penurunannya ada 1, 2, 3. Nanti kakak-kakak yang di Maluku ini misalnya, baik di Kota Ambon, di Malteng, Maluku, dan di Aru misalnya, bisa ini baik secara daring maupun luring, koordinasi dengan dinas atau membuat program terkait sosialisasi CP terbaru ini dan bagaimana menurunkannya sampai ke membentuk sebuah aktivitas atau materi pembelajarannya. Ini bisa menjadi proyek dinas atau program dinas kabupaten kota maupun provinsi kakak-kakak masing-masing ya. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah kakak-kakak ini selaku peserta PKG PJOK, bukan dari guru PJOK yang lain. Karena ini secara legal formalnya ini calon fasilitator diseminasi semua kakak-kakak ya. Dan ini penting menurut saya biar tidak bias nanti terkait CP yang baru ini kakak-kakak. Silakan dikoordinasikan baik di kelas ini sendiri maupun nanti mungkin di kelas 2 yang satu kota misalkan di Kota Ambon koordinasi di sana dengan Kak Buce, Kak Imu dan lain sebagainya. Bagaimana membuat penyamaan persepsi lah dengan guru-guru PJOK terkait CP dan bagaimana menurunkannya sampai ke aktivitas pembelajaran. Silakan Kak, ada lagi yang ingin didiskusikan? Jika belum ada, sudah jelas ya teknisnya ya pembuatan aksi nyata ini Kak? Jelas kakak, jelas. Amanah. Nah, aspek penilaian kakak-kakak. Jelas. Oke, ini yang saya nilai nanti di LMS. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, video kakak-kakak ini ya. Bagaimana kakak-kakak menciptakan kenyamanan lingkungan belajar,
interaksi yang berpusat pada peserta didik, bagaimana interaksi kakak-kakak interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, terus pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif, ini dari gesturnya nanti saya nilai juga ya, apakah kakak-kakak antusias juga enggak pada saat di video tersebut. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaan proses pembelajarannya, aktivitasnya, pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis, ini juga dinilai, sudah kakak terapkan nggak keterampilan mengajar ini. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik, terus penggunaan strateginya, penerapan pembelajaran berbasis model, apakah kakak memilih model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau pendidikan sport education model, terus penutupannya seperti apa. Terakhir, merancang dan menerapkan asesmen otentik. Bagaimana rancangan asesmen kakak, rubrik-rubrik yang kakak buat, baik lembar observasi gurunya, penilaian diri siswa, dan penilaian antar teman siswa, dan bagaimana strategi kakak ketika menerapkan asesmen ini. Kapan waktunya untuk penilaian diri siswa, kapan waktunya kakak mengobservasi, kapan waktunya penilaian antar teman. Nah, 3 komponen ini yang saya nilai dengan subkomponen yang dijelaskan di bawah ini kakak-kakak. Oke, ini terus nanti sebenarnya ini nanti terakhir saja saya bahas kakak-kakak ya. Ini kakak-kakak setelah membuat video, kakak-kakak buat RPP. Sederhananya ini, kakak-kakak sudah jadi RPP, buat video, diunggah di LMS, baru kakak-kakak nanti akan mengunggah lagi produk refleksi di LMS sudah ada. Setelah unggah video di LMS, produk refleksi juga kakak-kakak akan mengunggahnya. Refleksi di sini adalah silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada di LMS instruksinya kakak-kakak. Silahkan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap. Format Gibbs ini ya. What, so what, and now what. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Nah, tahap pertama adalah what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang dilakukan dari video kakak-kakak ya, dan video aksi nyata. Tahap kedua adalah so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan dalam aksi nyata. Kenapa kakak memilih pendidikan gerak misalnya? Kenapa kakak memilih strategi mengajar ini? Kenapa memilih gaya mengajar ini? Jadi secara rasionalitasnya, kenapa kakak memilih berbagai materi yang sudah kita bahas di luring. Terus tahap refleksi now what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan atau tindakan pengajaran PJOK yang akan datang. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Jadi intinya semua yang sudah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2 harus tergambarkan dalam video aksi nyata praktik pengajaran PJOK kakak-kakak masing-masing nanti. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi adalah jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang telah terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan atau juga kesuksesan. Bersikaplah selektif, lihat ke masa depan. Jadi intinya kakak-kakak pada saat menulis refleksi untuk bagian ini, tidak hanya sekedar mendeskripsikan saja, tapi benar-benar kakak-kakak keluar dari perasaan kakak-kakak atau hasil merenung kakak-kakak itu sendiri. Jadi apapun itu silahkan ditulis di refleksi kebermaknaan ini. Bahasanya boleh tidak terlalu baku atau tidak terstruktur. Yang penting ini menggambarkan hasil refleksi atau hasil perenungan kakak yang mendalam terkait kebermaknaan pembelajaran PJOK yang kakak lakukan di aksi nyata itu. Nah, ini rubrik penilaiannya. Kalau ini untuk saya, ini saya yang menilai.
Jadi ini kakak-kakak tahapan refleksi, ini penilaian rubrik penilaian refleksi, kriterianya di sini. Ini bisa di screenshot juga. Jadi peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya, mendeskripsikan situasi atau keadaan proses. So what? Menjelaskan ini bisa di screenshot juga kakak-kakak. Jadi nanti pada saat menulis deskripsi ada panduan kakak-kakak ketika menuangkan perasaan dalam bentuk refleksi nanti di LMS. Oke, ini lini masa kita. Penyusunan aksi nyata, RPP dan modul ajar. Setelah sesi persiapan ini, kakak sudah mulai menyusun RPP dan modul ajarnya dan kapan akan melakukan merekam video aksi nyata. Baru pembuatan video pembelajaran. Terus rentang 8 hari efektif ya kakak. Dari setelah hari ini 8 hari efektif, kakak punya waktu 8 hari untuk membuat RPP sampai penyusunan video. Upload RPP modul ajar dan video pembelajaran. Baru penilaian karya nyata, ini saya yang menilai. Terakhir refleksi aksi nyata, ini ketemu secara tatap maya lagi nanti setelah selesai pembuatan video aksi nyata kakak-kakak. Oke, itu saja dari saya kakak-kakak, silahkan masih ada waktu 9 menit lagi untuk kita diskusikan terkait teknis video aksi nyata. Silahkan kak. Ada yang perlu didiskusikan terkait teknis aksi nyata ini? Kak Jo izin mungkin, Kak Jo. Oh, silakan kak Gordon. Yang mau saya tanyakan itu, ini untuk sudut pengambilan gambarnya, apakah kita boleh dari satu sudut saja kah, sehingga kita hanya menggunakan tripod, ataukah kita wajib mengambil dari berbagai sisi atau sudut pandang begitu Kak Jo, izin. Oke, sebentar Kak Gottlieb, saya cek di LMS, sepertinya sudah ada petunjuk ya terkait aksi nyata ini. Nah, petunjuknya kakak-kakak sesuai dengan pada saat kakak-kakak membuat video awal kemarin. Ada anunya nggak itu? Dari satu sisi, tapi suaranya wajib terdengar dengan jelas kak ya. Entah kakak menggunakan mic atau apa nanti, atau pengambilan posisi videonya. Oke siap Kak, ya siap. Oke Kak Gottlieb. Ada lagi Kak? Terkait teknis ini, sebelum kakak-kakak hari ini sudah mulai mempersiapkan, bisa dipersiapkan RPP-nya dulu ya, dan membayangkan materi apa, model apa yang akan kakak pilih dulu dibayangkan sebelum ke materi. Kayaknya saya yang paling mudah saja Kak Jo, lempar bola dalam keranjang saja saya. Hah, berarti model apa Kak Gottlieb rencana? Pendidikan gerak? Atau Kayaknya SEM? saya ambil model pendidikan gerak saja Kak Jo. Oke. Nah, kalau ada yang berminat ngambil SEM, eh, misalkan ini boleh dilakukan pembagian kelompoknya sebelum pengambilan video. Jadi pada saat pengambilan video mereka sudah mensimulasikan materi dari SEM itu sendiri kakak-kakak. Jadi misalkan sehari atau 2 hari sudah bagi kelompok, sudah siapkan tim dan lain sebagainya. Jadi pada saat proses bisa langsung melakukan aktivitas atau materi inti. Silakan Kak Gottlieb.
Kak Jo izin mungkin kalau untuk SEM ini tadinya saya berpikir ke SEM tapi karena durasinya 30 menit saya agak ragu awalnya. Tapi yang mau saya tanyakan apakah agenda di 2 hari sebelum atau 1 hari sebelum itu perlu direkam ataukah tidak? Karena kan kita tidak boleh mengedit videonya itu. Izin kakak. Memang tidak boleh diedit Kak, cuman nanti kegiatan sehari misalnya sehari atau 2 hari sebelum SEM kan kakak-kakak sudah menyiapkan musimnya, membuat afiliasi kelompoknya, eh, pokoknya sudah aktivitas sudah dilakukan siswa. Tapi pada saat pembuatan video mereka sudah berada di pos masing-masing atau sesuai peran masing-masing. Jadi tergambar, oh ini nanti pada saat menilai, saya menilai, oh ini sudah berperan sebagai MC-nya, ini berperan sebagai wasit. Langsung terjadi aktivitas permainannya di sana nanti. Sampai ke tahap festivity atau evaluasi dan refleksi. Jadi asumsinya dalam 30 menit itu bisa terakomodir Kak, materi intinya. Yang penting perannya sudah jelas nanti di sana. Peran dan keterlibatan anak. Gimana Kak? Makasih infonya Kak Jo karena sebenarnya waktu PPG dulu saya sudah pernah coba nih untuk yang SEM ini. Sebenarnya saya sudah pernah coba tapi waktu itu saya simulasinya itu perlombaan gerak jalan cepat. Nah, sama juga dengan yang tadi saya Kak Jo sampaikan saya yang saya rekam itu cuman pada saat perlombaannya saja Kakak. Jadi mungkin saya mempertanyakan hal yang sama, takutnya jangan sampai kalau saya pakai SEM kemudian nanti saya salah menafsirkan apa yang disampaikan Kak Jo. Makasih Kakak infonya. Oke, sama-sama Kak Gottlieb. Silakan Kak Lex. Ya, saya sama tadi dengan Kak Gottlieb. Jadi waktu perekamannya jadi sudah langsung di actionnya gitu ya Kak Jo ya. Jadi tidak lagi mulai dari pembagian kelompok dan pembagian tugas masing-masing, tapi tadi disampaikan bahwa kalau memang kita dari sebelumnya sudah mempersiapkan peserta didik, kemudian masuk pada perekamannya, tinggal kita untuk actionnya berarti bisa menurut saya Kak Jo ya. Jadi kalau memang nanti saya mempertimbangkan waktu karena memang SEM ini butuh kerjasama yang baik antara peserta didik juga dan juga waktu kita dengan mereka di sekolah. Nah, bagaimana mendampingi persiapan awal lebih matang supaya waktu proses pengambilan videonya itu tidak terjadi kekeliruan gitu Kak Jo. Jadi tadi yang dijelaskan Kak Jo saya tangkap bahwa bisa langsung masuk videonya itu langsung masuk pada action dari SEM itu sendiri. Ya Kak Jo ya. Terima kasih Kak Jo. Nah, betul Kak Lex. Kalau untuk videonya bisa langsung anggap saja ke persiapan kompetisi dan kompetensi, masuk ke kompetensi persiapan kompetisi puncak dan festivity nanti. Langsung di video 30 menit itu yang masuk. 3 komponen ini termasuk evaluasi dan refleksi 4 komponen ini. Nah, penyiapan musim dan afiliasi boleh sehari atau 2 hari sebelumnya. Tapi tetap melalui jangan sampai nanti kakak tidak mempersiapkan penyiapan musim dan afiliasinya sehari sebelumnya, tiba-tiba langsung kompetisi gitu. Tapi pada saat pembuatan video langsung ke kompetisi dan pembagian peran anak-anak kan sudah jelas perannya di posisi atau di pos masing-masing nanti Kak. Jadi itu sudah tergambar peran dan aktivitas apa sih yang akan dilakukan anak-anak. Jadi kalau menurut saya terakomodir kalau langsung masuk ke persiapan kompetisi dan kompetensi puncak sampai ke festivity-nya kakak-kakak. Tapi sehari 2 hari kakak-kakak sudah mempersiapkan berbagai fasilitas, kesiapan siswa, terus lapangan yang digunakan dan lain sebagainya. Tapi ini akan menarik ketika nanti kakak-kakak mencoba menerapkan dulu di awal ya di intrakurikuler dulu secara sederhana saja kayak kita di kelas kemarin. Ini akan menarik untuk meningkatkan motivasi anak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas fisik atau olahraga yang kakak berikan. Oke, mungkin itu Kak Gottlieb dan Kak Lex. Siap kakak, siap.
Masih ada Kak? Jika tidak ada nih, sudah waktunya sudah 11.30. Ini karena hari Jumat juga. Jadi jika sudah jelas kakak-kakak, kita tutup di sini. Sebelum ditutup, ini ada apa nih? Oh, ini ada pantun ya, baru saya lihat pada remote-nya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, kakak-kakak, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, silakan kakak-kakak, karena sudah dibuka dengan doa oleh kakak Ateng tadi. Silakan ditutup dengan doa juga untuk sesi kita di hari ini. Sepertinya Kak Martin yang akan menutup lagi nih, karena yang masih muncul nih Kak Martin. Ya, terima kasih Kakak Jo dan kakak-kakak sekalian. Mari kita mengucap syukur karena sudah boleh menyelesaikan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Kami menaikkan pujian, syukur, dan ungkapan terima kasih kepadamu Tuhan atas kasih penyertaan-Mu di hari ini. Kami boleh belajar bersama dengan Kakak Jo apa yang sudah disampaikan bagi kami dalam persiapan dan pelaksanaan aksi nyata kami Bapa. Biarlah Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Martin dan kakak-kakak semua. Selamat beraktivitas kembali. Semoga ada manfaatnya untuk hari ini. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, shalom. Selamat siang, Kak. Mari kakak-kakak. Selamat beraktivitas. Terima kasih, Kak.